Ya, salam dan salawat, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi, kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka tugas saya untuk memberikan materi tentang bagaimana memelihara sapi super, nah malam ini barangkali kita batasi dengan bagaimana kita memandu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana pedoman atau cara-cara memberikan pakan pada sapi yang kita pelihara itu. Jadi kalau dibicarakan semuanya bagaimana pedoman memelihara sapi dan sebagainya itu banyak sekali. Itu kan satu semester kita belajar kita. Tapi kita akan fokus kepada bagaimana manajemen pemberian pakan kepada sapi ini kita akan pelajari pada malam hari ini. Kita akan saling diskusi. Mudah-mudahan bisa ada kaitan dengan produk kita, produk PTBS yaitu Boswam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh SS 1 sampai 33 sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan dapat menerima baik apa namanya diskusi kita ini, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian untuk lebih aktif nanti dalam diskusi, karenanya saya ingin belajar juga dari pengalaman pengetahuan yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya mengenai sapi dan bos farm ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dengar ya? Cukup ya? Cukup dengar ya? Jelas Pak Haji. Jelas, jelas. Ya, baik, baik. Jelas, Terima oke. kasih Umi. Nah, nah di dalam rangka kita memelihara sapi ini, memang ini salah satu apa namanya, salah satu produk lah, salah satu makhluk hidup yang kita budidayakan. Jadi memelihara sapi sapi super. Ya, jadi sapi super itu yang saya dikasih judul itu adalah sapi yang memiliki ukuran atau bobot yang sangat besar, ya kan? Jadi gambarannya itu sangat besar. Ya, jadi awalnya itu kadang-kadang sapi-sapi ini berat awalnya sampai sebelum disapi oleh induknya itu adalah sekitar 250 kilo, ya kan? Kemudian selama 1 tahun, kalau umur 1 tahun itu berat berat sapi super ini bisa sampai antara 350 sampai 400 kilo lah beratnya, ya kan? Bisa dibayangkan. Dan berat maksimal yang bisa pernah dicapai itu satu sapi itu ada 1 ton, 1 ton lebih, ada yang sampai 1,7 ton per ekor, yang saking apa namanya. Jadi inilah apa namanya, masing-masing jenis sapi ini tentu apa namanya tergantung kepada strainnya, jenisnya apa dan sebagainya, dan hidupnya itu bukan hanya di Indonesia, asal-asalnya itu banyak dari berbagai negara dan sebagainya. Nah, mau nggak kita berkenalan dengan sapi ini kan? Jadi kita lihat sapi yang baik itu, sapi yang sehat itu adalah tentu sapi yang baik itu adalah bobot tubuhnya ya besar. Ya, jadi kalau sapi itu tentu pasti berkaki empat dia. Yang di dalam kakinya itu di kukunya tebal-tebal karena dia harus menahan bobot yang lebih besar itu. Ya kan, warna warna kulitnya sapi itu lebih beraneka ragam sesuai jenis sapinya, dan warnanya itu warna bulunya halus dan tidak lebat. Memiliki tanduk yang panjang ya dan bervariasi. Kemudian ekornya yang keras, ada rambut pada bagian ekornya dan sebagainya. Dan rambut-rambut ini pun juga bisa diolah menjadi makanan. Ya tentu sapi pun juga memiliki gigi, ada gigi seri, ada gigi susu, ada gigi taring dan sebagainya untuk mengolah dan mengolah pakan dan sebagainya. Nah, sapi ini dinamakan dengan herbivora adalah karena dia adalah dibandingkan eh, di, digolongkan ternak itu bisa digolongkan dengan jenis makanannya. Ada yang bermakan daging, yaitu namanya karnivora, yaitu seperti singa,
anjing dan sebagainya. Ada pemakan apa namanya, pemakan rumput-rumputan, daun-daunan, sebenarnya tumbuh-tumbuhan, itu yang dinamakan dengan herbivora, ya herbivora, ya kan. Jadi itulah ciri-ciri daripada sapi-sapi yang baik. Nah, ini kita kenalan nih sama sapi nih. Nah, ini adalah sapi Brahman namanya. Sapi Brahman ini asalnya dari India ini, ya. Jadi karkasnya itu sampai 45%. Karkas itu adalah setelah dibuang jeroannya, dibuang kaki, dibuang kepala dan sebagainya, dibuang kulit dan sebagainya, itu namanya karkas, ya. Jadi sapi Brahman ini warnanya keabu-abuan, ya bisa kelihatan lah di situ ya. Kemudian bergelambir ya di bawah lehernya itu ada apa, kulitnya bergelambir lah namanya, dan telinganya kan menggulung, ya dengan gulung. Kemudian yang kedua ada sapi simental. Nah, ini lihat nih, dia pelototin kita nih. Ini sapi yang berasal dari Swiss, ya. Warnanya coklat, ya, kemerah-merahan, ada belang-belang putih, ya. Tubuhnya kekar, berotot, ya kan. Jadi ujung ekornya pun putih, ya. Jadi yang betina itu beratnya bisa sampai 800 kilo. Sedangkan yang jantan itu beratnya sampai 1150 kilo. Ya, ini sapi simental dari Swiss. Kemudian ini sapi limosin. Limosin ini asal dari Perancis itu, ya kan? Warnanya coklat tua, lalu kemudian tubuhnya besar, panjang dan lebih padat, ya, lebih padat. Kemudian ini sapi Brahman. Sapi Brahman ini berasal dari juga dari silangan antara Brahman, India dan Eropa. Ya, warnanya coklat putih, hitam, nah bergelambir, dia punya punuk, ya, bobotnya bisa sampai 1 ton itu. Bobotnya bisa sampai 1 ton. Kemudian sapi onggol ini juga berasal dari India, tetapi sudah banyak dimasukkan di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan sebagainya, yang digunakan oleh kita untuk membajak sawah dan sebagainya itu. Nah, waktu itu dibawa oleh Belanda dan sebagainya. Jadi yang betina bobotnya 450 kilo, yang jantan adalah 600 kilo. Kemudian ini sapi Brangus. Sapi Brangus itu adalah persilangan antara Brahman dan Angus. Ya, warnanya hitam, ya kan. Nah, lihat tanduknya kecil, ya. Yang betina itu bobotnya sampai 1.200 kilo, dan jantan itu sampai 1.800 kilo. Ya, 1,8 ton. Nah, ini sapi Brahman dan sebagainya. Dan sapi-sapi ini secara genetika terus terus dikembangkan. Nah, memang genetikanya adalah genetika dia menghasilkan. Jadi ternak itu seperti sapi dan sebagainya sudah ada spesialisasinya. Kalau sapi ini adalah sapi yang diarahkan untuk menghasilkan daging. Nah, kalau sapi itu ada sapi perah lagi. Sapi perah itu sapi yang diarahkan untuk menghasilkan susu, ya kan? Jadi Allah itu sudah memberikan, sudah menjadikan ternak itu berjenis-jenis dengan fungsinya yang sangat spesial. Ya, sapi itu terbagi untuk ada yang menghasilkan daging, yaitu sapi daging, ada yang menghasilkan telur nama sapi perah, ya kan. Lalu kemudian ada ayam misalnya, ada yang khusus menghasilkan daging, juga ada yang menghasilkan telur, ya kan. Nah, kemudian juga ada kambing, kambing ada yang menghasilkan susu kambing, ya kan, yang akhirnya produk kita itu apa, Evitgo, apa yang menghasilkan Evitgo, ya kan, ada susu, ada apa namanya, kambing untuk daging, yaitu untuk sate dan sebagainya. Nah, inilah pengenalan kita terhadap makhluk kita, makhluk hidup kita, bersama-sama kita, hanya dia tidak berakal saja, tapi ini sesungguhnya ini sejawat kita juga gitu kan, ya, di dalam sebagai makhluk hidup gitu.
Nah, ini sapi-sapi asli Indonesia. Nah, sapi-sapi Indonesia memang kita adalah tubuhnya perawakan yang kecil, tetapi ada yang di antara yang kecil itu pasti ada yang besar juga. Ya, ini ada sapi Aceh, kemudian ada sapi Madura, ini sapi asli Indonesia. Ada sapi Bali dan sebagainya. Itu sapi yang lahir dan besar dan memang aslinya berada dari Indonesia. Nah, karena itu sapi-sapi yang luar itu biasanya diimpor, disilangkan dengan sapi-sapi lokal, baik dikawinkan maupun melalui inseminasi buatan atau kawin buatan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah untuk agar kita memelihara sapi itu ya tentu secara intensifikasi orang pelihara sapinya di dalam kandang. Kalau ekstensifikasi orang melihara sapi itu di padang penggembalaan dan sebagainya, ya kan. Nah, kalau sapi super ini lebih banyak dipelihara di kandang. Orang buat kandang sebagainya, sapi itu taunya makan, ya kan. Taunya makan, diberikan makan. Kalau tidak diberi makan, ya tidak makan dia, tidak jadi daging. Nah, daging yang diberikan oleh sapi kepada kita itu karena kita kasih makan dia. Nah, pakan yang kita kasih kepada sapi itu ya tentu pakan yang juga harus mengandung protein. Jadi protein ini untuk pertumbuhan dagingnya harus mengandung karbohidrat, harus mengandung lemak, harus mengandung serat kasar, ada mineral-mineral yang kita berikan, ada vitamin-vitaminnya dan sebagainya. Semua itu tercampur di dalam suatu bahan yang kita berikan kepada pada ternak kita, pada sapi kita. Jadi tidak terpisah pemberiannya, tetapi dalam bahan baku yang kita berikan itu kepada ternak kita, di dalam bahan itu juga mengandung protein, mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung serat kasar, mineral, dan mengandung vitamin. Nah, orang punya ahli di sini untuk membuat formulasinya, untuk membuat racikan-racikannya sesuai dengan berapa persen kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya yang diperlukan oleh sapi. Orang buat pakan itu. Pakan itu juga ada yang dibuat di pabrik, ada orang yang juga nyampur sendiri pakan itu, ya kan? Nah, karena itu sapi inilah kandungan-kandungan yang diperlukan oleh dia, baik yang berasal dari hijau-hijauan maupun yang berasal dari konsentrat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi gambarannya bahwa makanan sapi itu yaitu bahannya misalnya ada rumput. Ya, rumput, ada rumput gajah, ada rumput setaria, ada gambar-gambarnya tentang rumput, ya kan? Lalu kemudian rumput ini adalah sebagai sumber energi buat buat sapi dan juga sumber serat-serat kasar, ya kan? Ada protein kasar dan sebagainya dengan persentase-persentase yang ada yang sudah diperhitungkan, ada standar yang diperhitungkan di dalam bahan baku itu. Lalu kemudian, nah sapi itu sendiri kebutuhannya makan makan rumput-rumputan, hijauan dan sebagainya, ya itu 10% dari berat badannya. Jadi kalau kita pelihara sapi yang beratnya 400 kilo, setiap hari kita mesti kasih pakan itu 10% dari beratnya itu 40 kilo. Jadi kita mesti memberikan pakan itu 40 kilo hijau-hijauan, rumput-rumput atau apa. Yang kedua ini ada lamtoro dan sebagainya. Kita bisa berikan itu 10%, ya. Diberikan beberapa kali, bisa 2 atau 3 kali sehari dan sebagainya pemberiannya. Jadi pemberian daripada rumput, lalu kemudian pemberian daripada lamtorgum hijau-hijauan ini adalah juga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup daripada sapi itu, untuk pertumbuhan dagingnya karena dia bisa memberikan daging kepada kita, dan juga untuk kesehatan dan sebagainya daripada sapi itu sendiri. Ya, lalu kemudian akan selanjutnya yang kita berikan kepada itu ada yang
jerami kedelai, jerami padi, jerami jagung itu juga sumber daripada pakan panas, sumber-sumber serat kasar dan sebagainya yang bisa digunakan oleh sapi dan sebagainya. Kemudian nah ini pakan sapi itu ada konsentrat. Konsentrat itu ada ampas tahu, ada bekatul, ada kulit kedelai, bungkil kedelai, ya ada tepung daging, tepung tulang, tepung cacing dan sebagainya. Nah, konsentrat ini adalah merupakan bahan yang menjadi sumber daripada protein pada pakan itu, pada pakan itu. Jadi pemberiannya pun juga tidak banyak lah. Banyaknya ada 1 sampai 2% dari bobot sapi. Kalau sapi yang kita pelihara itu 400 kilo, maka kebutuhan pakan sehari itu adalah 1% dari 400 kilo, yaitu 4 kilo dan sebagainya. Ya, 4 kilo. Jadi campuran-campuran semua ini banyak. Ada bungkil-bungkil kacang dan sebagainya. Jadi banyak. Ada lagi yang memang konsentrat yang dibuat oleh pabrik. Ya, campuran dari semua bahan baku ini dibuat oleh pabrik dan sebagainya. Nah itu, nah di dalam eh, di dalam di dalam sapi ini untuk diketahui juga bahwa sapi ini adalah jenis ruminansia istilahnya. Jadi ruminansia itu karena seluruh pakan itu diproses di dalam rumennya. Seluruh pakan itu diproses di dalam perutnya, yaitu rumennya di dalam ada di sini. Jadi sapi ini ketika dia makan rumput, ya ketika dia makan, dia kunyah dulu. Setelah kunyah, dia masuk ke dalam rumennya. Nah, di dalam rumen itu diolah pakan itu kan, diolah dan sebagainya. Nah, jadilah bagian yang lebih kecil dan sebagainya. Nah, bagian yang lebih kecil itu yang kita namakan dengan evolusi ya. Nah, dia nanti dalam beberapa saat dimuntahkan kembali ke mulutnya. Makanya kalau dilihat sapi itu yang lagi istirahat, dia tetap mengunyah dan sebagainya. Karena apa yang masuk ya, pakan yang masuk di dalam rumennya atau karena terbagi 4 itu dia punya perutnya itu. Di perut pertama itu setelah masuk pakan itu dia muntahkan kembali, itu dikunyah lagi dan sebagainya baru dimasukkan lagi. Nah, dari situ akan ada bakteri-bakteri yang bekerja, ada enzim-enzim baru masuk ke rumennya, baru masuk kepada retikulum, ya, omasum, obamasum dan sebagainya, baru nanti prosesnya malu diolah, dicerna, di usus halus dan sebagainya. Jadi karena itu kalau kita sering belek daripada sapi, itu kan ada perut-perut ada yang kayak handuk, ada yang macam-macam lah karena dia tepungnya terbagi dalam 4. Jadi sehingga terjadi proses-proses bakterisasi, terjadi proses kimiawi dan sebagainya. Bagaimana rumput, jerami dan sebagainya itu dicerna sedemikian rupa oleh bakteri yang ada di dalam perutnya, dicerna sedemikian rupa oleh enzim yang ada di dalamnya untuk menjadi uh, gizi yang baik yang akan menghasilkan daging bagi sapi itu sendiri, itu apa namanya, lalu kemudian untuk konsumen kita dan sebagainya. Nah, kita memiliki boswam. Ya, boswam ini merupakan satu aditif untuk pakan, ya. Satu aditif untuk pakan yang dia mengandung unsur-unsur mineral yang kecil-kecil, yang mikro, yang bisa apa namanya, ada vitamin, lalu kemudian ada mineral dan sebagainya, baik makro yang mikro, untuk menambah kebutuhan-kebutuhan daripada gizi pakan itu. Jadi kalau misalnya sapi itu sendiri, ya, sapi itu sendiri apa namanya, kalau petani ternak dan sebagainya mencampur sendiri pakannya, ya tentu barangkali kebutuhan-kebutuhan vitamin, mineral itu juga kadang-kadang mungkin akan berkurang, akan kurang lengkap lah. Maka
PTBS ini memberikan pakan tambahan untuk melengkapi vitamin, mineral-mineral yang dibutuhkan di dalam sebuah pakan yang komplit bagi sapi dan sebagainya, sehingga Boswam ini juga pada akhirnya bisa melengkapi daripada pakan ternak yang akan kita berikan kepada sapi kita dan sebagainya. Ya, tentu Boswam merupakan pakan yang mengandung mineral makro, mikro dan sebagainya. Ada kalsium, ada sodium, ada macam-macam magnesium, potasium, ya, macam-macam kandungan mineral dan sebagainya yang ada yang di dalam Boswam ini yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, cara penggunaannya ternak itu tadi kan kita katakan bahwa Boswam itu 0,2 sampai 0,5% dari campuran pakan. Kalau pakan itu untuk satu sapi yang konsentratnya dia butuh konsentrat itu misalnya sapi 400 kilo, dia cuma butuh kita ambil 1%. 1% dari 400 kilo itu kan sama dengan 4 kilo daripada pakan konsentrat. Nah, ini yang kita campurkan. Nah, dari 4 kilo ini berapa persen kita berikan kepada Bos Farm? Berapa persen? Jadi 0,2 dikali dengan atau setiap 10 kilogram pakan 2 sendok makan. Ya kan? Nah, kalau 0,2 kali 4 kilo berapa tuh? 0,2% bagi kali 4 kilo. Kalkulator. Jadi kalau untuk sapi yang 400 kilo tadi, 400 kilo berapa boswam yang diperlukan untuk pakan itu, maka kita kalikan karena butuh sehari 4 kilo dikali dengan 0,2%, maka 4, sebentar, 4 kilo dikali 0,2%, maka kita perlu 0,0 kali 1000, maka kita cuma perlu 8 gram aja itu seekor. 8 gram. Nah, kita kan punya berapa gram ini? Punya 30 gram kan? Punya 30 gram. Jadi 8 gram aja untuk seekor sapi sehari. Jadi bisa dihitung konsentratnya itu ditambahkanlah kepada campuran konsentratnya. Ditambahkan di dalam campuran konsentratnya. Nah, tentu manfaatnya kan kita udah tahu lah untuk meningkatkan kualitas daging, kualitas apa namanya, untuk meningkatkan untuk sapi ya, kualitas daging, untuk meningkatkan eh, daya tetas kesehatannya terutama, meningkatkan kualitas daging dan meningkatkan kesehatan ternaknya. Itu fungsi post farm itu pada sapi dan sebagainya. Jadi, nah, dengan kita berikan fosfam itu juga dapat menambah nafsu makan, ya kan? Jadi kelihatan ternaknya penampilannya lebih baik, kemudian memperbaiki pertumbuhan ternak, lalu kemudian meningkatkan bobot dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita memberikan pakan itu kepada sapi itu? Jadi kalau nanti apa nama hijau-hijauan, lalu kemudian ada konsentrat, kemudian kita hitung berapa banyak yang kita berikan boswan dan sebagainya, ya kan? Lalu kemudian kalau kita menggunakan pola memberikan 2-4 kali sehari pakan sapi itu, jadi pagi hari kita berikan konsentrat dulu, konsentrat ya tadi yang diberikan. Jadi yang demikian supaya kita rangsang dulu pertumbuhan-pertumbuhan daripada tubuhnya untuk daging dan sebagainya. Ya, kalau dimungkinkan juga kalau bisa diberikan bersama air, ya konsentrat bersama air sehingga sapi itu juga bisa sekaligus minum. Bisa-bisa diberikan secara bersama-sama atau bisa jadi secara terpisah. Jadi jam 5-6 pagi itu berikan konsentrat, ya. Kemudian jam 11, jam 12 itu dia berikan rumput dan hijau-hijauan. Ya, kan nanti kembali lagi pada jam 1 sampai jam 14 itu kita berikan lagi konsentrat.
Kemudian sore harinya jam 4 sampai jam 5 kita berikan rumput-rumput atau hijau-hijauan sebagainya. Itu jadi sapi itu akan terus berada 24 jam di dalam makanannya sendiri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, konsentrat itu kalau kita berikan 2% dari bobot berat badannya, maka untuk sapi yang 400 kilo perlu kita berikan 8 kilo daripada konsentratnya, ya kan? Yang konsentrat itu makanan konsentrat untuk kalau kita berikan Bosfam, maka itu 1% dari 8 kilo itu, 0,2% dari 8 kilo itu. Nah, itu paling tiga hanya 160 eh, ons lah gram. Ya, demikian rumput dan standarnya adalah 10% dari berat bobot sapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedikitlah kalau kawan-kawan ingin memelihara sapi, penggemukan dan sebagainya, memang selayaknya itu kalau reseller-reseller mitra-mitra biasa harus kadang-kadang harus juga memiliki usaha juga barangkali melihara sapi. Begitu melihara sapi, pakannya ya kita kan sudah bisa pakan boswa pada base kita dan sebagainya kan. Kalau kita memelihara padi ya kita bisa RO, eco farmingnya dan sebagainya itu. Nah ini kan ada kalau gini gambaran kalau mau melihara 10 ekor sapi dalam waktu 5 bulan karena sampai 4 sampai 5 bulan tuh waktu yang cukup lah untuk penggemukan daripada sapi itu. Jadi kalau 10 ekor kan kalau harganya eh, yang berat 250 kilo ya kan bisa mungkin ada yang 7,5 juta misalnya. Ini kan juga 75 juta ya kan. Lalu pakannya itu selama periode 5 bulan itu menghabiskan 18 juta. Ya baik pakan pakan hijauan, konsentrat dan sebagainya. Nah, biaya-biaya lain tuh biaya tenaga kerja apa segala itu 5 juta lah. Sehingga total biaya untuk melihara 10 ekor sapi yang beratnya 250 kilo dalam waktu 5 bulan itu adalah 98 juta. Nah, sapi yang dipelihara itu dalam 5 juta, jadi seekor tuh 400 kilo. Kenaikannya 150 kilo dalam waktu 5 bulan untuk seekor sapi. Sehingga 10 sapi itu nilainya 4 ton. Nah, kalau 1 kilo sapi yang berat hidup tuh di harganya 30.000, maka dapatlah kita duit itu 120 juta. Ya kan? Ada pendapatan juga dari pupuk senilai 1 juta. Maka dari pendapatan itu 121 juta. Jadi sapi itu bisa memberikan keuntungan sekitar 22.800.000 lah untuk ini kan sapi-sapi super lokal, ya sapi super lokal. Karena sapi super lokal itu setiap hari penambahan beratnya itu kan cuma 1 kilo. Sementara kalau sapi-sapi yang super tadi bisa penambahan beratnya 3 kilo per hari. Itu makannya itu kan memang harus eh, diatur sedemikian, dihitung sedemikian rupa dan sebagainya. Nah, di dalam 5 bulan ada keuntungan 22.800.000. Ya rata-rata sebulan itu kan 20 dibagi 5 ya 4 juta lah rata-rata pendapatan kita. Kalau melihara sapi itu sama dengan closing 10 reseller ya kan 4 juta ya kan. Ya pilihannya nambah. Jadi kalau melihara sapi ini bisa menjadi sampingan ya yang utama lah best ya samalah kita closing setiap bulan 10 reseller sama dengan kita melihara 10 ekor sapi hilang waktu 5 bulan gitu. Ini barangkali gambaran untuk penghasilan. Gitu. Nah itulah barangkali yang bisa saya sampaikan di dalam rangka ini. Inilah Bos Farm yang yang merupakan makanan pakan tambahan untuk campuran daripada pakan sapi dan sebagainya. Nah lebih jauh tentang kalau ada kawan-kawan yang ingin uh, mendalami tentang bagaimana memelihara sapi dan sebagainya
perencanaan yang kuat sebagainya tentu harus mulai dengan kajian-kajian, harus mulai dengan menghitung biaya-biaya awal sebagainya. Nah, kalau yang hobi dan sebagainya boleh juga sapi ini ya cukup besar modalnya gitu kan. Tapi memang orang harus menghitung resiko. Ya kan, kadang-kadang satu ekor sapi itu kan nilainya puluhan juta. Nah, kita harus jaga betul kesehatannya sehingga dia tidak apa namanya tidak mati di perjalanan dan sebagainya. Itu kan rugi besar kita sebagainya. Itu barangkali Pak Hairil, apa namanya moderator yang bisa awali saya sampaikan dalam diskusi malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mempunyai pemikiran-pemikiran dan mempunyai pandangan-pandangan gimana seharusnya. Ini gambaran sapi yang ada di dalam Osfam ini adalah sapi apa ini? Oh, seperti gambar tadi ya, sapi. Ya, barangkali itu Pak Hairil ya yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan dengan tanya jawab barangkali Pak Hairul. Pak Hairul ya. Baik, Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Insinyur Edi Wahyudin. Plus buat beliau. Baik, Bapak, Ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, saya sampaikan bahwa untuk malam ini, kalau mau sharing atau bertanya, kita batasi pada materi yang setelah disampaikan ya. Jadi di luar materi itu nanti bisa disampaikan setelah acara atau japri. Baik, kita mulai. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, Pak Dodi, silakan. Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua Pak Haji ya. Sehat, alhamdulillah. Para pengikut Zoom nih. Nah, insya Allah. Ada dua yang saya pertanyakan nih Pak Haji. Ya, Pertama, paparan pertama yang disampaikan Pak Haji Edi itu ada di poin E ya, rambut buntut bisa menjadi makanan kalau nggak salah gitu ya, apa saya yang salah. Nah, ini makanan untuk sapinya atau makanan untuk manusianya lah gitu ya. Itu satu. Nah, terus yang kedua, usia minimal pemeliharaan sebelum masa penyembelihan itu usia berapa untuk diberikan pupuk kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. langsung. Langsung Pak. Mana ada materi tadi? Langsung Pak Hairul. Langsung dijawab. Pak Hairul. Iya, silakan Pak. Mohon maaf tadi belum kepencet itunya. Silakan Pak Edi. Nah, kembali lihat sapinya. Sebentar, ya. Nah. Silakan. Bentar. Ya. Mana tadi yang makan? Terus paparan. Nah, ini mungkin ya. Ekor yang keras, ada rambut. Kelewat Pak, kelewat. Bentar. Di slide berapa ya? Naik ke atas. Bentar. Sapi. Gambar sapi. Oh, stop. Turun.
Naik gitu. Yang betul. Di poin E, ekor Oh, yang keras, ada rambut pada bagian ekor bisa diolah menjadi makanan. Ini oh, maksudnya makanan sapi. ya, gini. Ini kalimatnya bablas itu, Pak. Nah, Eh, setuju. Jadi ciri-ciri daripada sapi yang baik dan sehat itu ya tentu ada ekornya juga kan bisa dilihat ekornya cukup keras ya kan. Pada ciri-ciri daripada sapi yang baik itu adalah rambutnya ada rambut pada bagian ekornya ya kan. Kemudian nah ekornya ini bisa diolah menjadi makanan gitu. Jadi ya mungkin bukan rambut tadi yang diolah, bukan. Jadi Oh, ekor. ekor sapi itu bisa Iya, diolah iya. menjadi makanan kan gitu. Jadi Betul. kan bukan bukan saya menceritakan rambut itu memang agak terputus kalimatnya ya tidak. Gitu. Itu Pak Surya ya. Siap, Jadi siap. biasanya sapi itu setelah disapi kan kita pelihara sampai umur 1 tahun 2 tahun jadi ya kan. Jadi biasanya pada penggemukan sapi itu ada umur 1 tahun 2 tahun atau 3 tahun itu sudah bisa lah di apa bisa di sudah Panen, Pak. bisa dipotong sudah bisa di ini karena kalau makin lama pun juga kalau dia penambahan berat badannya itu tidak seimbang dengan pakan yang kita berikan jadi banyak pakan diberikan ternyata juga tidak naik lagi bobotnya maka dia tidak efisien ya kan maka tidak efisien jadi kalau sudah cukup waktunya, misalnya dalam 2 3 tahun, sudah maksimal 3 tahun tuh, kayak sudah bisa dipotong dan sebagainya kan gitu. Karena memelihara sapi penggemukan ini tentu ada optimalnya di dalam kita melihara itu. Jadi kalau dari awal-awalnya itu kan peningkatan beratnya itu lebih besar, lebih berat dibandingkan pakan yang kita berikan, ya kan? Lebih banyak hasil daging daripada pakan yang kita berikan. Ya, tapi kalau sudah pakan yang kita berikan hasil dagingnya sedikit, berarti kan sapi itu sudah tidak efisien untuk menghasilkan daging. Ada istilahnya ada feed konversi. Berapa pakan yang kita berikan untuk menghasilkan sekilo daging daripada sapi itu sendiri gitu Pak. Itu Pak Surji. Siap, Pak. Atau kawan pasti karena mau ini Bukan rambut. siap-siap. Bapak ingat rambut mulu. Bapak ingat ya rambut melulu sih. Kalau rambut itu harus dipakai dulu sampo kita kan kita punya sampo apa kuil apa. Oh iya, Mas. Ya Pak Sudri ya masih. Baik, Pak Surdi. Silakan lagi yang lain Pak. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan kalau mau bertanya. Materinya sangat luar biasa, Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan sapi super dengan Bos Farm. Ahmad Zamroni, Pak Khairul. Oke, siap. Pak Ahmad, silakan Bapak Edi untuk dijawab Yes. pertanyaan apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sapi dengan Tekan yang rencana akan dipanen atau dipotong usia 2 tahun dengan jenis sapi Brahma, kira-kira selama optimalnya itu dalam 1 kali panen berapa bungkuskah yang diperlukan? Brahman ya Pak Haji, Brahman, bukan Brahman cross, yang Brahman saja. Sudah, Pak? Berapa Baik. bungkus? Oh, berapa Berapa bungkus bungkus kira-kira yang Bos dibutuhkan?
Iya, Berapa bungkus Bosfam? iya Ya Bosfamnya kan? kan satu Oh, perkiraannya itu kan antara 400 sampai 450 itu baru dipanen dengan hmm, usia sekitar 2 tahun dari mulai pembesaran lah. Nah, untuk hmm. mencapai 2 tahun itu kan 730 hari ya, 730 hari. Apakah dengan 8 gram per hari gitu, penggunaan makanannya ya penggunaan buspamnya itu setiap hari selama 8 gram atau sebanyak 8 gram hingga mencapai 730 hari masa panen gitu, atau itu bisa diselang-seling, tidak harus diberikan buspam setiap harinya. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, ya. Jadi Baik, silakan Pak Edi. prinsipnya, jadi prinsipnya kita kan setiap hari memberikan pakan kepada kita punya sapi. Nah, patokan pemberian pakan itu adalah untuk kita berikan hijau-hijauan, rumput dan sebagainya. Banyaknya rumput itu setiap hari itu 10% dari berat badannya. Oke. Mm-mm. Jadi tentu sapi itu akan bertambah terus berat badannya, ya kan? Jadi kita juga mesti ya tentu ada penimbangan-penimbangan secara bertahap, apakah mingguan, apakah bulanan sebagainya untuk mendapatkan patokan daripada pemberian pakan kita, ya kan? Jadi kalau misalnya sapi yang sudah umur 500 kilo ya tidak sama dengan kita memberikan makanan yang pada 400 kilo. Jadi harus disesuaikan dengan berat sapi itu karena kebutuhan pakannya itu sangat tergantung pada berat badannya. Nah, kalau untuk rumput-rumputan hijauan-hijauan itu adalah 10% dari berat badannya, itu patokannya. Ya. Sedangkan untuk pemberian konsentrat 1 sampai 2% dari berat badannya, ya kan? Jadi kalau kita mau ngambil 1%-nya saja, ya tentu kalau yang sudah 500 kilo, ya berarti kan 50 kilo. 50 kilo 50 daripada kilo. konsentrat yang diberikan. Nah, konsentrat ini dikaitkan dengan Bosfam. Hitunglah Bosfam itu kita harus berikan kepada 0,2 sampai 0,3% ya kan kali apa namanya 0,2% dari jumlah pakan yang kita berikan tadi, ya kan? Jadi kalau kita misalnya berikan pakan 50 kilo konsentrat, maka 0,8. 0,2% Iya, itu dikali dengan 50 kilo, Pak. Nah, iya, iya, iya. Jadi ditambahkan situ. 0,4. Jadi nanti tentu 0,4 kilo. kita harus apa namanya harus mengetahui hitung secara detail, Pak Jamroni, Iya. bagaimana perhitungan berapa banyak kebutuhan daripada Bosfam untuk sebuah peternakan saya dan sebagainya kan. Nah, ini Bapak kalau mau omsetnya Bosfam itu lebih banyak, berapa sapi yang di ini, berapa pakannya, hitung konsentratnya, lalu kali, ya kan? Jadi ya apa namanya tergantung kepada berat yang kita akan yang terjadi pada sapi itu sendiri dan sebagainya. Makin bagus sempurna kandungan gizinya yang ada di dalam campuran pakan tadi. Nah, sekarang kan pakan itu ada dua. Hijauan-hijauan itu kan barangkali juga tidak terlalu susu, sama aja. Tetapi yang paling penting bedanya yang bisa memberikan protein yang baik dan kepada sapi itu lalu kemudian untuk menghasilkan daging yang baik itu kan konsentrat. Konsentrat itu banyak orang yang buat sendiri konsentratnya. Dicampur ada tepung tahu, dicampur ada bungkil kedelai, dicampur. Sehingga kadang-kadang kalau konsentrat itu kan ada ilmunya, Pak, untuk membuat daripada total digesti saja. Jadi nilai jumlah energi yang ada di dalam pakan apa segala itu ada laboratorium sendiri, ada rumusnya sendiri itu, ya kan? Nah, untuk pakan-pakan seperti itu, lalu kemudian kita boleh berikan FAB. Nah, ada juga pakan yang dibuat konsentrat yang dibuat oleh pabrik, yang itu katanya sudah lebih lengkap.
baik mineral maupun vitamin-vitaminnya dan sebagainya. Nah, karena itu, nah, tinggal dihitung biaya yang kita masukkan lagi untuk bos farm ini membebani biaya sapi apa tidak, pakan apa tidak, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya menurut saya, kalau pakan yang dicampur sendiri, yang berasal dari konsentratnya tuh ada dedak sendiri, ada bekatul, ada uh, sumbernya dari ada bungkil tahu dan sebagainya, boleh dikasih ini Pak. Karena apa? Karena bahan-bahan baku yang ada, konsentrat yang ada di dalam mereka campur sendiri itu tentu tidak lengkap secara gizinya dalam perhitungan laboratorium, dalam perhitungan rumusan apa namanya ransumnya, kan ada kalkulasi anunya, nutrisinya itu Pak, ya kan. Nah, kalau yang campur Kandungan sendiri nutrisi. cocok nih untuk bos farm. Tapi kalau kadang-kadang kalau sudah dari pabrikan, pabrikan sudah detail hitungan dan sebagainya, vitamin C. Jadi kalau dianggap barangkali pemberian ini mungkin jadi beban tambahan dan sebagainya kan gitu. Nah, karena itu menghitung berapain bos farm yang kita berikan ikut sangat tergantung kepada jenis pakan apa yang kita mau berikan. Lalu kemudian pada saat itu tingkatan perkembangan berat daripada sapi itu berapa dan sebagainya, itu sebagai dasar kita untuk menghitung jumlah bos farmnya itu. Karena itu 0,2 sampai 0,3 dari jumlah ransum yang kita berikan. Nah itu Pak. Jadi kalau bisa membuat sebuah apa namanya hitungan usaha dan sebagainya itu harus detail, ya kan? Harus detail gitu maksudnya. Itu Pak Jamroni. Ya, 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 ya. Pak Jamroni gimana? Ya, memang uh, harus selalu ditimbang per pekan, Ya. sehingga nanti bisa dihitung kebutuhannya. Ada pada rumus ya Pak Jam ya. Ya. Betul, Baik. Pak, betul. Oke, dilanjut. Bapak-bapak, Ibu yang lain, ayo silakan bertanya. Umi Kalsum tuh mau bertanya dulu, Umi Kalsum. Oh, silakan, Senyum-senyum tulis-tulis. Itu di kolom chat ada pertanyaan dari SSP 2 itu Pak. Di kolom chat Pak ada tuh. Siap Umi. Jadi ada sapi yang berwarna merah itu apa tadi? Oh, sapi merah, sapi merah dari Israel. Sapi merah Israel. Baju merah apa? Pertanyaan ya. Pak, silakan. Saya sebentar Pak. Bisa bertanya, bukan bertanya. Mungkin lebih pandangan boleh berikan pandangan. Boleh. Siap. Tambahan. Ini tambahan Pak Edi. Sebetulnya saya itu anggota kita juga, reseller kita. Beliau itu Pak Haji Ridwan, pemilik peternakan dan penggemukan sapi di Kota Serang. Nah, beberapa hari yang lalu sudah saya share untuk mengikuti Zoom malam ini. Kemungkinan sibuk ya karena sama-sama beliau anggota dewan juga sama Pak Jendi. Sekiranya nanti saya butuh bantuan Pak Haji, kita langsung ke industri sapinya di Padang, tahu ya? Wani piro Pak Haji, wani piro. Udah di dalamnya Pak. Iya. Pak Haji masalahnya. Ya dengan senang hati kan sudah apa? Dekat Baduy Pak ya? Ke arah Pandarincang Pak, Ciomas. Oh, Ciomas. Kalau dari tahu. Ya. Pandarincang ya? Iya. Saya sih berharap sharing malam ini bagus sekali, baik untuk kita maupun untuk beliau kan gitu, karena beliau seorang pengusahanya dan anggota dewan. Ya. Boleh. Siap. Oh, silakan semua ikut. Jadi kalau nanti awal-awal puasa lah kita sambil puasa nih, sambil buka puasa di sana gitu ya. Amin. Bersama sapi. Ya. Siap.
Kapan seminar di Serang itu sekaligus saja kita ke sana. Tanggal 24, tanggal 24 Maret ini seminar di Serang. Dan nanti saya pertemukan dengan Pak baik founder kita ya maupun Pak Edi ya. Ya, siap. Terima kasih. Iya, Pak. Baik, Pak Haji, ini ada bertanya dari Pak Diki Firdaus. Cara menyampurkan bosfam dengan makanan dan minuman. Silakan, Pak Haji. Ya, bosfam ini kan apa? Semacam tepung yang gampang aja, tinggal diawur tinggal diratakan. Berapa jumlahnya tadi kan? Sudah dihitung jumlahnya dulu dipakai. Misalnya kalau dia punya pakan itu 10 kilo gitu. Ambillah 0,2% itu berapa jadinya? 0,2 gram kali 10 ya. 0,2 gram. Nah, itu 1 sendok kan? 1 sendok untuk 10 kilo. Ya kan? 1 sendok kan 23 gram. 10 gram. 10 gram itu 1 sendok itu. 1 sendok tinggal diawurkan gitu aja, dicampur gitu. Gampang kok ininya. Apa kalau dalam jumlah yang besar banyak ya boleh juga digunakan apa mixing yang untuk campur semen itu. Jangan ditaruh semennya di dalamnya. Waduhnya alatnya itu. Ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau cara mencampurkan dalam jumlah banyak berlapis-lapis dia biasanya. Kita kita ratakan dulu dalam satu lapis, kita baru taburkan bosfamnya, kemudian tutup lagi dengan lapisan yang lain lagi gitu. Sehingga dia sudah masuk ke dalam, kayak orang buat ada kue lapis itu loh, ya kan? Jadi kalau kayak macam kue lapis itu cara mencampurnya. Jadi bisa dibuat 2-3 lapis, setiap lapisnya boleh ditaburkan. Nah, ditaburkan fosfam itu. Nah, kalau dicampurkan itu pasti merata, ya kan? Pasti merata itu, ya kan? Karena memang di sini di Bosfam itu tidak disarankan untuk memberikan dengan air dan sebagainya. Takut terjadi sebuah reaksi-reaksi yang kurang yang tidak kita kehendaki. Karena ini bukan ditujukan untuk memberikan melalui minuman, ya kan? Bukan berikan melalui minuman dan sebagainya, tapi tetap aja dicampur. Kalau dalam jumlah sedikit ya bisa pakai ember, pakai apa dan sebagainya baru diberikan pada ternaknya dan sebagainya gitu. Kalau dalam jumlah banyak, tentu harus harus eh, diratakan dulu dalam satu luasan tertentu, baru ditaburkan di atasnya, kasih lagi lapisan itu baru dicampur. Ya itu teknik untuk supaya merata saja ininya. Ya itu Pak, siapa tadi yang bertanya? Firdaus ya, itu Pak. Sama dengan Bu Rini, sama pertanyaannya Pak. Jadi Bu Rini jawab sudah ya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang masih mau bertanya, kami persilakan. Saya Pak Haji. Siap. Ya. Dengan Bapak Ep. Silakan Pak Ep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Haji Edi sama Pak Wihayanto. Kan di Indonesia itu kan kayaknya udah umum ya, kayak peternak sapi itu. Peternak sapi itu. Nah, kalau cara pemberian ke sapi yang menghasilkan susu itu Pak Haji, cara pembelian makannya itu sama enggak? Atau ada dibedakan? Kan kebanyakan kayak daya kan KUD itu kan otomatis nanti menghasilkan susunya itu yang berkualitas benar-benar bagus, karena kan dikirim ke pabrik-pabrik susu di Jakarta kebanyakan tuh Pak Haji. Utama KUD itu pasti sapi yang susu rata-rata yang
petani-petani itu yang menghasilkan susu. Nah, cara pemberiannya itu ada bedanya atau enggak, atau sama dengan sapi yang kayak buat daging itu, menghasilkan daging gitu. Cara pembelian makannya tuh Pak Haji dibedakan enggak? Ya, caranya udah ya, caranya Pak Ep, cara itu prinsipnya sama. Karena sapi ini, baik sapi daging maupun sapi perah, itu kan jenis ruminansia istilahnya. Di mana dia punya apa namanya struktur daripada rumennya, perutnya itu memang sama, prinsipnya sama, yaitu dia mengelola, dia mengolah pakannya di dalam perutnya itu, apalagi hijauan-hijauan sebagainya itu kan terjadi proses-proses fermentasi di dalam perutnya. Jadi prinsipnya pemberian itu bisa pagi dan bisa sore dan siang sebagainya, baik mengenai hijauan rumput dan pakan konsentratnya, itu sama prinsip pemberiannya. Nah awalnya itu kita harus memberikan konsentratnya dulu, baru rumputnya. Karena untuk memberikan penampilan yang baik, untuk mendapatkan hasil yang susu yang baik, yang pada sapi kita dan sebagainya. Jadi itu sapi perah. Jadi, nah tetapi yang berbeda dari sapi penggemukan itu adalah nilai gizinya. Jadi kan ada kandungan protein berapa, lalu kemudian lemak berapa, kadar airnya berapa, serat kasarnya berapa, dan sebagainya itu komposisi energi dan apa namanya di dalam pencernaannya itu ada hitungannya, ya, kilokalorinya. Jadi pakan daripada cara memberikan pakan untuk sapi daging maupun sapi perah itu sama prinsipnya. Tetapi yang membedakannya adalah nilai gizi pakannya. Karena sapi perah itu karena bisa sensitif, karena kita akan Ya mendapatkan betul, susu yang sensitif lebih betul Pak banyak, Haji. maka kita biasanya peternak-peternak itu banyak menggunakan konsentrat dari pabrikan. Nggak boleh sembarangan juga di situ. Konsentrat konsentrat pabrikan. Kalaupun mereka mencampur sendiri konsentrat-konsentrat dari bahan-bahan lokal yang ada di situ, mereka hitung betul. Mereka punya pengalaman. Oh, pencampurnya berapa kilo masing-masing konsentrat itu. Mereka sudah punya rumus, sudah punya formula. Nah, istilahnya sudah punya formula sendiri, baik mencampur sendiri maupun pakai pakan pabrik dan sebagainya. Jadi komposisi mereka sekarang menggunakan jagung juga ada, menggunakan dedak juga ada, menggunakan bungkir kedelai apa sebagainya itu sebagai sumber protein. Sumber protein itulah yang akan menghasilkan susu yang lebih baik, lebih bagus, yang bisa, karena itu karena kita bicara mengenai skala usaha, ya kan? Lain halnya beberapa petani yang satu dua sapi yang ada di daerahnya, lalu kemudian mereka menggunakan untuk efisiensi dan sebagainya, menggunakan bahan-bahan lokal, tapi tetap aja harus mereka, apalagi sapi perah, formulanya itu, cara mencampurnya itu berdasarkan bahan yang pernah mereka alami dan sebagainya. Mereka juga punya uji coba juga, sapi apa petani-petani itu diberikan. Jadi bahkan kadang-kadang petani itu lebih cerdas. pengalaman dan lebih pintar daripada kita menyusun formula pakan, karena mereka menyusun formula pakan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris yang dilakukan pada ternaknya dan sebagainya. Nah itu Pak Ep ya, jadi prinsip pemberian makanan, manajemen pemberian makan itu sama, tapi kandungan gizi pakannya itu yang berbeda barangkali, karena apa namanya orientasi hasil yang kita mau itu, yang satu menghasilkan daging, yang satu menghasilkan susu gitu kan. Itu Pak Ep. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, Ya, itu Pak sama-sama. Ep. Ya. Baik. Ya, Ya. terima kasih Pak Bos Haji. Pam ini bagus juga. Bos Pam ini apalagi kalau Bapak menghadapi petani-petani, peternak sapi perah Yang yang biasanya 5 mencampur kilo sendiri bisa pakannya ini. lebih itu kan, ya Pak Haji. Nah,
Ya mudah-mudahan ini pakai yang Postpam perlu itu bisa diperdalam. lebih menghasilkannya. Kan ada sehari bisa 5 kilo nih. Ya, Siapa tuh jadi 10 kilo tuh menghasilkan ya, sekali merah itu ya. Iya. ya, betul. Ya, Baik, saya kasih kesempatan buat baik, ibu-ibu. Pak. Dari tadi bapak-bapak yang tanya nih. Ya, Ibu-ibu sekarang, terima silakan kasih ibu. ya. Ya, terima kasih Pak Haji, Pak Joko. Ya, ya. Sama-sama, Pak. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Buat wabarakatuh. ibu-ibu Salam. tanya. Umi Kalsum, silakan. Masih menyimak saja Pak Hadi. Pak Haji luar biasa. Ayo silakan yang lain, silakan Ibu. Jadi jangan bapak-bapak yang beternak nih. Ibu-ibu silakan berpartisipasi. Jadi sambil nunggu yang lain bertanya ya. Jadi memang kalau kita berorientasi kepada produk yang ada pada kita itu Pak Surji bagus memang. Diskusi pendekatan dan sebagainya kepada pemilik peternakan dan sebagainya. Itu lebih apa? Kalau dia sudah menghasilkan, dia sudah merasakan repeat ordernya itu kan terus menerus Pak. Kita mesti mencari itu juga sebenarnya. Gitu. Baik ada pusat sapi. Kalau bos farm ini pengalaman hitungan saya itu lebih cocok untuk peternakan sapi atau kambing yang campur sendiri pakan dan sebagainya. Karena umumnya mereka mencampur pakan itu tentu tidak nilai gizinya itu tidak komplit, ya kan? Sehingga bos farm inilah yang akan memberikan unsur-unsur vitamin, mineral yang walaupun kecil sedikit, tapi itu sangat bermanfaat untuk menghasilkan yang lebih baik, ya kan? Apalagi ternak-ternak itu yang mencampur sendiri pakannya dan sebagainya gitu. Pak Edi, Itu ya. Pak Edi, Ya, lanjutan ya, karena yang lain tidak ada yang nanya nih. ya. Terkait dengan industri peternakan sapi, beliau itu kan hampir setahun yang lalu itu kan saya prospeknya itu agak terlambat karena sudah pada musim-musim saat penyembelihan, musim haji itu, ya kan. Nah, beliau itu memang saat itu belum fokus, namun beliau itu menyampaikan bahwa dia akan meninggalkan pola suntik kimia ya untuk penggemukannya Pak. Nah, Kurang jelas. Suaranya putus-putus. dia menggunakan saat penggemukannya itu menggunakan pola penyuntikan dengan formula obat kimia. Nah, dia itu menyampaikan bahwa saya akan fokus meninggalkan itu. Jadi, nah, yang saya pertanyakan, kan banyak juga mungkin selain beliau ini dampak apabila kedua-duanya dipakai baik dari sistem suntik obat kimia dengan fosfat ini yang kita pakai juga. Paham ya Pak? Ya, kalau yang pernah saya baca, yang pernah dialami juga, banyak juga sih kadang-kadang orang mau membuat berat ayam, berat sapi dan sebagainya itu disuntik air, ya kan? Begitu dagingnya apa segala itu, udah itu nanti kempes dia Pak, kandungannya air dan sebagainya. Jadi itu kurang, menurut saya sih ya seperti juga terjadi di ayam lah. Kadang-kadang ada yang nakal juga nyuntik aja. Udah kelihatan besar begitu masuk ke penggorengan ibu-ibu loh kok kecil jadi ayam meninggal itu padahal airnya kan ibu-ibu tuh beli airnya doang gitu. Mesti mendingan airnya kan kualitasnya bagus tapi kalau airnya kotor itu kan jadi apa tidak higienis daripada itunya ya kan jadi kalau ya prinsip dasar yang paling bagus itu adalah daging itu dihasilkan dari pakan yang kita berikan kepada sapi.
baik pakan itu juga yang berasal dari rumput maupun konsentrat. Itu kan prinsip yang bagus. Tapi kalau kita menyuntik sana, menyuntik sini sebagainya, tentu dia merangsang pertumbuhan beberapa organnya sebagainya, itu juga tidak bagus lah menurut saya ya. Menurut saya itu lebih bagus secara alamiah memberikan gizi pada pakan ayam, pada pakan sapi itu, sehingga dia bisa menghasilkan dan sebagainya. Nah, jadi yang penting pada sapi ini adalah memang mesti telaten juga, ya kan, karena memelihara barang yang mahal sebenarnya itu. Limosin itu mahal. Kalau 1 ton kali 30.000 itu berapa tuh? Tiga kalau kali itu mahal itu sapi. Aja. Banyak duitnya, Pak. Karkasnya saja 15 juta, Pak Haji. Nah, itu. Nah. Baik, Pak Surji, gimana Pak Surji? Ya, cukup itu aja sih. Ya. Pak Haji, ini ada pertanyaan melalui chat dari Ibu Rini, SSW 2. Untuk pemakaian Bosfarm, hindari terkena air. Bagaimana kalau rumputnya basah? Apa harus dikeringkan dulu? Terima kasih Pak Haji, silakan. Oh, Rini ya. SWC 2 siapa ya komandannya? Handayani. Ketua SSW-nya siapa? Lupa. PIC-nya Pak Heru Subagio, Pak Haji. Oh, Pak Heru. Pak Heru ya. Iya. Saya pikir. Ya maksudnya itu kalau Bosfarm itu ini kan saya jelaskan tadi bahwa sapi itu kan pakannya 2. Ada pakan rumput, ada pakan konsentrat. Ya kan, konsentrat. Kalau diberikan di atas rumputnya, tentu takutnya dia tumpah-tumpah kemana lah, ya kan, tercecer-cecer lah. Itu Bosfarm sudah jumlahnya sedikit, tercecer pula kan gitu kan. Nah, nanti diberikan bersamaan dengan pemberian daripada konsentrat. Ya, diberikan konsentrat. Ya tentu konsentrat itu kan diberikan kalau sudah dicampur dengan konsentrat itu kan umumnya peternak-peternak juga itu memberikan pakan itu dalam keadaan basah juga, ya kan. Tentu itu memang konsentrat harus habis pada saat itu, karena jam itu kan mereka berikan harus habis ya, sekitar 1 jam habis pakan itu diberikan itu. Karena jangan juga pakan itu jangan tidak habis pada hari itu. Kan kita tidak tahu kandungan daripada konsentrat itu dari tepung, dari bungkil tahu lah, dari bungkil kedelai, dari bungkil. Kalau dia sampai menginap lagi 1 malam, kadang-kadang kan peternak juga kan bisa memberikan sisa-sisa nasi, kadang-kadang sisa dapur apa segala itu. Harus habis pada saat itu, karena terjadi reaksi kimia juga daripada bahan-bahan daripada itu. Nah, kalau lebih daripada 24 jam. Jadi konsentrat yang kita harus berikan, campuran konsentrat yang kita berikan kepada ayam pada sapi, hari itu harus habis hari itu campurannya. Nah, tentu bahan baku konsentrat nggak ada. Lalu kemudian kita ambil berapa bagian tepung tahu, berapa bagian bungkil kedelai, berapa nih. Setelah kita campurkan kayak gado-gado itu, umi kalsum, campur kayak gado-gado kita, ya kan. Nah, tapi harus habis hari itu juga. Kalau enggak kan bisa terjadi reaksi kimia juga dari campuran bahan-bahan itu dan sebagainya gitu. Nah, tentu yang dimaksud dengan tidak kena air itu jangan sampai kayak kita memberikan kayak air minum gitulah, ya kan. Jadi nanti misalnya Ibu Rini bisa secara bertahap
pada pemberian awal ya sudah ada kandungan fosfatnya, lalu kemudian biasanya petani itu juga memberikan air minum pada tempat yang diberikan konsentrat itu. Jadi di samping itu mereka minum air, tentu dia juga bisa masukkan sisa-sisa konsentrat itu bisa diminum oleh ayam apa oleh sapi dan sebagainya gitu. Ya, jadi itu Pak Hairul, Pak Hadi, Pak Hairul. Terima Ya, kasih, Pak Edi. Jadi sudah terjawab ya. Ibu ini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Bapak yang masih mau bertanya, masih ada beberapa kesempatan lagi sebelum kita lanjut. Silakan Bapak, Ibu. Oh, sepertinya sudah tidak ada lagi nih Pak Haji. Ya. Boleh Pak Haji closing statementnya. Oh ya, baik. Jadi saya juga terinspirasi juga memang untuk membuat apa namanya untuk membesarkan kita punya usaha dan sebagainya. Bisa juga kita mencoba apakah secara apa ya, mungkin satu SSW gitu kan, secara bersamaan tuh buat pelihara penggemukan sapi, ya kan? Berapa orang kumpul, nanti kan ada order RO Boswang dari situ, ya kan? Di samping untuk kan begitu intinya. Jadi saya berpikir memang kalau sudah punya modal yang besar, penting juga kita punya kandang ayam misalnya, kita punya juga penggemukan sapi misalnya apa segala. Jadi itu semua untuk mendorong atau perlu juga barangkali kita punya sawah, kita punya sendiri nih. Jadi untuk mendorong agar kita bisa pakai produknya itu. Kalau istilahnya Umi Kalsum itu kan PCA kan gitu. Jadi pakai produknya baru cerita. Jadi kita kalau kita punya usaha sapi, usaha ayam, kita leluasa untuk PCA itu, ya kan? Belum lagi eh, kita punya usaha itu kan menghasilkan repeat order buat kita dan sebagainya. Ada referensi. Nah, bagi Pak Surji misalnya, eh, temannya itu pengusaha itu kan perlu referensi juga. Ada yang sudah pakai belum katanya. Gimana peningkatan berat badannya? Pasti ditanya begitu, Pak. Nah, kalau kita belum punya data yang kuat, belum punya pengalaman yang baik, oh gimana bisa cerita kan gitu. Saya terus terang sekarang ini kembali kepada apa seperti saya belajar eco farming. Eco farming itu sebenarnya di situ di dalamnya ada bakteri yang dalam ilmu peternakan kita sebut probiotik. Jadi saya sekarang tuh untuk ayam tidak menjual eco farmingnya untuk ayam. Itu kan pupuk, tetapi saya menyodorkan kawan-kawan itu adalah probiotik. Jadi ada bakteri nih di dalam ini yang bisa mampu memperbaiki pencernaan dan sebagainya ayam itu sehingga lebih baik. Jadi saya robah sedikit tanpa mereknya tanpa kita itu, tapi dalam eco farming itu ada organik probiotik saya bilang. Nah, baru kemudian saya berani mau nyoba dulu satu dua orang, baru saya hantam tuh ternak-ternak ayam. Jadi kawan-kawan di Indonesia itu. Ini barangkali yang perlu kita siasati sehingga ya perlu untuk mendapatkan RO itu harus ada pengalaman-pengalaman yang kita bisa tunjukkan kepada pengusaha-pengusaha. Dengan demikian RO itu tidak mengada-ada, kita tidak dipaksa-paksa untuk RO, tapi RO itu memang kebutuhan kita apa nantinya gitu. Itu barangkali Pak Hairul statement akhir daripada saya, sehingga kita mungkin ke depan SSW, melalui SSW ini kita coba buka entrepreneurship, ya kan maksud Abi itu kan ingin membuat kita nih menjadi entrepreneur, pengusaha yang berpikir maju dan sebagainya kan. Jadi dengan begitu bagaimana kita basis kita itu adalah best corporation,
tapi kita juga bisa kembangkan juga di usaha-usaha lain. Ada kawan banyak yang sudah masuk kepada kelapa sawit dan sebagainya, itu cara juga ya kan untuk mendapatkan RO, slow release-nya sebagainya. Tapi itu juga terlalu tergantung kepada kekuatan modal. Nah, kekuatan modal ini kalau pendekatan kita adalah usaha bersama melalui koperasi sebagainya, sesuatu itu, hal itu pasti mungkin aja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berpikir kreatif, kalau kita mau berpikir besar, sehingga luxury itu pun sendiri adalah memang kita sudah perhitungkan, kita sudah bisa prediksi. Nah, itu yang disampaikan selalu, yang disampaikan oleh Abi itu adalah luxury itu bisa diprediksi, tapi kita sendiri yang belum menciptakan kondisi untuk menuju kepada sana gitu. Makasih, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas materi yang disampaikan sangat luar biasa. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Aplaus sekali lagi buat beliau. Baik, selanjutnya